Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, materi ini merupakan materi yang terakhir dari perancangan dari mata kuliah biometrik terapan, gitu ya. Tapi walaupun yang terakhir, ini merupakan materi yang sangat penting, yaitu transformasi data dan analisis data hilang. Jadi fungsinya amat sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada analisa dua ini, gitu ya, ini konsekuensinya para peneliti wajib mengulang penelitiannya. Sekali lagi, kalau Anda tidak bisa menggunakan transformasi data dan analisis data hilang, maka konsekuensinya adalah penelitiannya harus diulang. Gitu ya. Oke. Yang pertama adalah transformasi data. Gitu ya. Kapan sih transformasi data ini bisa kita gunakan? Transformasi data ini bisa kita gunakan ketika koefisien keragaman atau KK ya, atau CV, koefisien varian yang selama ini Anda hitung baik menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok maupun rancangan bujur sangkar Latin. Ya, di situ ada yang disebut CV atau KK, koefisien keragaman. Nah, kalau koefisien keragamannya besar, ya, itu artinya tingkat homogenitasnya rendah. Artinya, semakin besar nilai KK, maka homogenitasnya akan semakin rendah. Atau tingkat heterogenitasnya tinggi. Nah, tentunya itu menjadi tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur bahwa data yang kita gunakan itu tidak representatif untuk digunakan sebagai referensi. Artinya penelitian kita, kesimpulan yang kita ambil itu tidak representatif atau tidak mewakili populasi sesungguhnya yang ada di lapangan. Jika koefisien keragamannya tinggi, misalnya lebih dari 30%, ya, atau misalnya 30% saja sudah tinggi, apalagi lebih dari 30%. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Ya, kalau kasusnya seperti itu mau tidak mau kita harus melakukan transformasi data. Nah, sebelum kita melakukan transformasi data, kita juga harus tahu apa sih penyebabnya koefisien keragaman besar. Ini harus Anda pegang baik-baik ini syaratnya. Yang akan membuat koefisien keragaman besar itu ada 3. Yang pertama adalah jumlah sampel yang diamati atau diukur kurang. Ya. Jadi sampelnya kurang, itu juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya koefisien keragaman. Kemudian yang kedua apa? Ulangan. Jumlah ulangan yang kurang. Walaupun Anda sudah menghitung menggunakan ANOVA, ya, kita hanya bisa mendapatkan jumlah ulangan minimum. Ya, yang sesuai dengan kaidah biometrik terapan. Nah, tetapi kalau kita ingin memastikan supaya transformasi datanya lebih kecil atau koefisien keragamannya lebih kecil, gitu, atau supaya kita tidak menggunakan transformasi data, maka dari itu kita perlu menambahkan jumlah ulangan. Contohnya kalau perlakuannya 9, gitu ya, pasti ulangannya 3 kan, itu kan hanya minimum. 3 itu yang memenuhi syarat. Lebih baik lagi kita menggunakan 4 atau 5 ulangan. Nah, itu akan mempengaruhi besar kecilnya koefisien keragaman. Jadi yang pertama adalah yang akan mempengaruhi koefisien keragaman adalah jumlah sampelnya. Maka dari itu nanti ketika Anda melakukan penelitian, jika pembimbing menyarankan sampelnya lebih banyak, jangan justru keberatan. Justru itu untuk kebaikan. Untuk menyelamatkan penelitian Anda. Dari apa? Dari nilai keragaman yang tinggi atau yang besar, gitu ya. Kemudian yang kedua, jumlah ulangan. Nah, ini jumlah ulangan juga sama. Itu akan mempengaruhi besar kecilnya koefisien keragaman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Human error. Ini hubungannya dengan si penelitinya.
kecekatan, ketepatan, dan ketelitian. Dalam apa? Dalam mengambil data di lapangan. Cara ngukurnya benar atau tidak, ya, teknik pengukurannya tepat atau tidak, gitu ya, sesuai dengan kaidah atau tidak. Jadi jangan main-main dengan biometrik terapan. Kalau Anda melakukan penelitian dan pengamatannya asal, maka saya pastikan koefisien keragamannya juga akan tinggi atau tingkat homogenitasnya rendah, maka tingkat heterogenitasnya tinggi. Percuma kita penelitian capek-capek, ngabisin dana, ngabisin waktu, tapi hasilnya tidak representatif. Jadi saya bisa katakan bahwa penelitian-penelitian yang menggunakan transformasi data itu adalah penelitian-penelitian yang bisa disebut tidak representatif. Ya. Jadi berdoalah kita semua melakukan penelitian tidak perlu menggunakan dua materi ini, transformasi data dan juga analisis data hilang. Karena tadi ketika kita menggunakan dua materi ini, transformasi data atau analisis data hilang, maka penelitian kita sebenarnya tidak representatif, hanya saja disiasati menggunakan kaidah statistika. Ya, yang disebut transformasi data dan juga nanti analisis data hilang. Oke, transformasi data itu banyak jenisnya. Jadi ada jenis transformasi data. Oke, yang pertama adalah transformasi akar X. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pengamatan atau data-data dari bilangan bulat kecil-kecil seperti jumlah anakan atau jumlah rumpun tanamannya, ataupun juga hama tanaman, jumlah hama dan sebagainya pada setiap unit percobaan atau petak percobaan. Kemudian jika datanya ada 0, ya, atau ada data yang misalnya belum tumbuh tanamannya, tinggi tanamannya belum bisa kita ukur karena memang belum berkecambah, belum tumbuh dan sebagainya. Jika dalam data yang kita amati ada yang 0 datanya, maka kita tidak bisa menggunakan transformasi akar X. Tapi harus kita gunakan adalah akar X plus setengah atau 0,5. Akar X plus 0,5. Kemudian ada transformasi yang berikutnya. Ya. Nah, ini adalah untuk data pengamatan yang bersifat multiplikatif atau simpangan bakunya sebanding dengan rata-ratanya. Transformasi log X sering memberikan hasil yang baik. Sebenarnya transformasi log X ini tidak hanya untuk pertanian, lebih mengarah ke riset-riset humaniora, misalnya jumlah penduduk, gitu ya, jumlah penduduk atau misalnya tingkat kelahiran atau tingkat mortalitas. Nah, itu yang digunakan adalah log X. Nah, untuk ilmu agroteknologi yang digunakan hanya yang pertama biasanya. Nah, hanya yang ini, akar X dan juga akar X plus 0,5. Ya. Kemudian transformasi berikutnya yaitu arsin. Ya, arsin akar X. Ini biasanya rumus-rumus ini atau perintah-perintah ini ada dalam kalkulator statistika. Oleh karena itu Anda wajib punya tuh, ya, pada saat S1 sampai dengan S2 itu biasanya masih digunakan, ya, untuk menghitung biometrik terapan. Nih salah satunya ini menggunakan perintah arsin akar X, ya. Nah, transformasi ini memang banyak dianjurkan untuk ditetapkan pada data nisbah atau rasio, rentan rasio itu ya. Misalnya 2 sampai 5 gitu ya. Misalnya kemudian 1 sampai 3 nilainya. Ini lebih ke penelitian-penelitian deskripsi atau deskriptif ya. Biasanya ini orang-orang pendidikan, orang-orang sosial, nah ini menggunakan ini gitu ya. Oke, nah sekarang contoh saja kita untuk menentukan betul atau tidaknya sih transformasi data bisa menurunkan atau memperkecil nilai koefisien
keragaman. Nah, ini ada contoh. Ini ada data jumlah daun 35 HST. Di sini kita lihat bahwa CV persennya itu 5,09. Sebenarnya nggak ada masalah. Datanya ini sudah bagus. Artinya tingkat homogenitasnya mencapai 95%. Dengan tingkat heterogenitasnya hanya 5,09%. Ya, artinya tidak ada masalah sebenarnya data ini. Tidak mesti harus ditransformasi karena datanya sangat bagus gitu ya. CV-nya atau kakaknya hanya 5%. Artinya tingkat homogenitasnya sampai dengan 95%. 95% apa artinya? 95% sama dengan populasi yang ada di lapangan. Artinya kesimpulan yang diambil pun akan mewakili 95% keadaan di lapangan. Itu yang dimaksud dengan kakak koefisien keragaman. Nah, ini kita hanya contoh saja ya. Apakah CV ini bisa kita gunakan atau dalam menurunkan koefisien varian? Oke, kita fokus ke kolom atau tabel CV persen. 5,09. Kemudian kita fokus ke tabel perlakuan. Ini tabel perlakuan ya. Petak A sampai dengan I dan juga ulangan 1, 2, 3. Nah, kita lihat angkanya angka kecil atau angka besar. Ya, oke, angkanya ternyata angka-angka kecil. Kemudian ada nggak angka 0? Atau ada nggak data yang 0? Oh, ternyata datanya tidak ada yang 0. Semuanya ada datanya. Ya, 6,3 sampai dengan 7,60. Nah, dari situ baru kita lihat perintahnya. Ya, perintahnya. Nah, transformasi akar X untuk data pengamatan yang terdiri dari bilangan bulat kecil-kecil seperti jumlah anakan atau rumpun tanaman. Kemudian transformasi ini dilakukan karena data semacam itu cenderung untuk memiliki varian yang sebanding dengan nilai ratanya. Nah, oleh karenanya karena tidak ada 0 ya, berarti yang bisa kita gunakan adalah akar X. Tapi kalau ada data yang 0, kita gunakan akar X plus 0,5 atau akar X plus setengah. Ya, oke, kita gunakan yang ini ya. Nah, oke. Kita gunakan akar X. Gimana caranya? Cara yang paling gampang adalah kita akarkan semua. X-nya diganti dengan data ini. Data 6,30 sampai dengan 7,60. Satu-satu diganti. Akar 6,30, akar 7,30 diisi di sini. Ya, jadi kita bikin tabel baru lagi, kemudian diisi. Gitu ya. Nah, ini isinya. Ya. Jadi akar dari 6,30 itu sama dengan 2,51. Kemudian akar dari 7,30, ini ulangan 2-nya, 7,30, itu akan kita akarkan menjadi 2,70. Nah, dengan kita ganti datanya yang sudah ditransformasi, seperti ini, gitu ya, transformasi seperti ini, kita secara otomatis ketika kita hitung CV-nya akan turun menjadi setengahnya. 2,52%. Ya, ini membuktikan bahwa transformasi data mampu memperkecil nilai koefisien keragaman. Nah, satu catatan penting lagi, sekali lagi, catatan penting lagi, sebelum kita gunakan transformasi data, menggunakan transformasi akar X atau akar X plus 0,5, Anda sudah belajar di biometrik dasar dengan Pak Slamet, ya. Tentunya Anda sudah diajarkan bagaimana cara menormalkan datanya atau normalitas data, ya. Saya yakin sudah. Jadi saya tidak perlu lagi memberikan cara menormalkan data. Jadi sebelum dilakukan transformasi akar X, data yang sudah kita dapatkan ini harus kita normalkan. Ya. Ya, Anda udah belajar dengan Pak Slamet cara menormalkan data, itu normalitas data sampai kurvanya betul-betul membentuk kurva normal atau normalitas data. Nah, sekali lagi, transformasi bisa kita lakukan setelah data yang kita gunakan atau data yang akan kita transformasi harus dinormalkan dulu menggunakan normalitas data yang ada di biometrik terapan. Nah, setelah datanya normal, ya, datanya sudah distribusi normal gitu ya. Kurvanya sudah kurva normal, baru bisa kita lakukan transformasi
masih bisa menggunakan akar X ataupun akar X plus 0,5. Tergantung apakah ada data yang 0 atau tidak. Ya, itu penting. Ya, itu penting sekali. Nah, dari sini kita buktikan bahwa CV-nya akan berubah menjadi 2,52. Yang tadinya CV-nya 5,09 turun menjadi 2,52. Artinya data ini sudah ditransformasikan. Jadi transformasi data ini bisa kita gunakan untuk penelitian-penelitian yang nilai koefisien variannya atau kakaknya lebih dari 30% biasanya. Ya, karena menunjukkan kalau lebih dari 30% itu tingkat homogenitasnya rendah. Ya, sekali lagi, tingkat homogennya rendah. Jangan bertanya lagi, Pak, tapi kok di materi Bapak ini 5%, 5% kok ditransformasi? Kan tadi saya sudah mengatakan. Ini sebagai contoh saja, sebagai pembuktian apakah benar akan turun nilai kakaknya atau tidak. Ya. Jadi jangan sekali-kali lagi mengeluarkan pernyataan pertanyaan yang tidak mesti harus ditanyakan berkali-kali. Ya. Jadi kalau dalam perkuliah itu cermati, pahami, ya, jangan hanya sekedar melihat, belum dipahami tapi sudah ditanyakan. Ya, jadi sekali lagi kenapa ini 5% saya gunakan transformasi ini sebagai contoh saja untuk membuktikan apakah rumus transformasi akar X ini berguna atau berjalan atau tidak menurunkan nilai kakak. Sekali lagi ya, catatan sebelum dilakukan transformasi data, data yang kita peroleh wajib dinormalkan menggunakan distribusi normal. Caranya sama seperti yang diajarkan Pak Slamet pada biometrik terapan. Karena biometrik dasar ya, berarti bukan biometrik terapan. Karena biometrik dasar itu adalah dasar dari biometrik terapan yang saat ini kita pelajari. Jadi saya nggak mau mengulang lagi bagaimana caranya menormalkan data, karena itu sudah disampaikan oleh Pak Slamet. Nah, setelah datanya dinormalkan, gitu ya, setelah datanya dinormalkan, baru kita lakukan transformasi akar X. Sesederhana itu untuk melakukan transformasi data. Ya, kemudian ini catatan penting, ya. Catatan penting juga ketika nanti ada muncul skripsi dan sebagainya, data transformasi hanya pada proses penghitungan. Untuk data hasil uji F, baik 1% ataupun 5% tarafnya, dan uji lanjut harus tetap data asli yang ditampilkan di karya ilmiah. Jadi nanti pada saat ada skripsi, ya kita sih tidak berdoa Anda menggunakan transformasi data ya, karena kalau Anda menggunakan transformasi data artinya penelitian Anda itu tidak representatif, dalam arti tidak berguna, karena tidak bisa dijadikan referensi karena datanya tidak mewakili populasi sesungguhnya di lapangan. Nah, yang digunakan tetap dalam skripsi adalah data asli yang ini. Nah, di lampiran baru Anda cantumkan ini. Ya, Anda cantumkan ini. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa data tinggi data jumlah daun umur 35 HST yang diperoleh dengan nilai CV sebesar 2,52% adalah hasil transformasi data. Ya. Jadi nggak boleh data yang ini yang dipakai di dalam skripsi. Ini harus dilampirkan di lampiran skripsi saja. Data yang digunakan adalah data yang asli. Yang mana? Yang ini. Ya, itu harus Anda pahami. Oke. Jadi sekali lagi, jangan berharap menggunakan transformasi data. Ya, karena kalau menggunakan transformasi data artinya Anda akan tidak berguna skripsinya. Karena datanya tidak representatif. Oke. Ini tugasnya.
Tugasnya adalah Anda coba transformasi data. Praktikum 5.1, 5.3, serta 6.1 untuk kelas A, B, dan C. Kemudian praktikum 5.2, 5.4, serta 6.1 kelas D dan E. Ya, belajar coba. Ditransformasikan, belajar mentransformasikan data. Ya. Ingat, kalau ada data yang 0 berarti harus menggunakan akar X plus 0,5. Catatan lagi, ingat, gunakan normalitas data. Jadi datanya sebelum ditransformasikan harus dinormalkan dulu. Sampai membentuk kurva normal. Ya, oke, ini tugasnya. Dikumpulkan hari Minggu, dini hari. Ya. Oke, kemudian materi penting lainnya adalah analisis data hilang. Ya, untuk apa sih analisis data hilang ini kita pelajari? Intinya untuk menyelamatkan Anda dari kehilangan data. Ingat, kita ini orang pertanian, objeknya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup selalu ada musuh alaminya. Makhluk hidup selalu bisa mati. Ya, oleh karenanya perlu ada analisis data hilang. Jadi materi ini sangat penting dua ini, transformasi data dan juga analisis data hilang. Sangat penting tapi sangat tidak diharapkan digunakan. Kenapa? Tadi, kalau kita gunakan artinya data penelitian kita sesungguhnya tidak representatif. Kenapa harus kita pelajari? Untuk menyelamatkan Anda dari apa? Dari kegagalan penelitian. Bisa saja pembimbingnya udah penelitian ulang. Tapi masalahnya mau tidak Anda penelitian lagi selama 1 semester lagi. Cuman gara-gara tanaman yang Anda amati mati dimakan kambing. Cuman gara-gara kurang sampel, kurang ulangan, atau ketepatan pengukurannya rendah, jadi koefisien keragamnya tinggi, kemudian harus penelitian lagi selama 6 bulan, mau gitu? Tentunya nggak mau. Ya, nah, menurut Gomez, ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya data. Yang pertama, perlakuan yang tidak tepat. Misal, yang harusnya petak pertama ulangan kedua dikasih pupuk X takarannya. Karena tadi tidak tepat, jadi dikasih pupuk takaran Z. Otomatis kacau dong. Ya, otomatis kacau. Artinya tanaman tersebut tidak sesuai dengan treatment, dengan perlakuan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, kerusakan pada objek percobaan. Misalnya dari petakan pertama, gitu ya, dimakan kambing. Kalau dimakan kambing gimana? Tanam lagi? Iya, tanam lagi kalau umurnya masih 1 minggu. Kalau umurnya sudah mau panen kemudian dimakan kambing, habis. Artinya datanya 0, hilang datanya. Gimana Pak kalau hilang gitu datanya? Ya udah penelitian lagi. Kan cuma 1 petak, ya nggak bisa, tetap harus semuanya. Itu kaidahnya. Sesuai metode penelitian yang harus diulang dari awal lagi, dari 0 lagi. Nah, materi ini itu untuk menyelesaikan permasalahan seperti tadi. Jadi tidak perlu harus mengulang. Tentunya ada catatan-catatan atau syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian berikutnya adalah data tidak logis. Ini biasanya data-data yang hasil nembak nih. Makanya nanti pada saat penelitian, jangan sekali-kali berbohong. Karena prinsip dari penelitian adalah boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Karena kalau sudah berbohong, ingat, yang Anda bohongi ini adalah scientific. Scientific itu akan selalu mengeluarkan hasil yang seharusnya. Sampai dengan hari ini pun saya kalau bikin soal biometrik tuh nggak bisa. Hanya hayalan saya nggak bisa. Saya selalu ambil data-data hasil penelitian. Asli, real. Ya, karena ketika saya hanya buat dari halusinasi gitu ya, kemudian dari hasil hayalan-hayalan, itu pasti koefisien keragamannya tinggi.
Ya, jadi tidak semudah yang dibayangkan. Ya, itu adalah faktor-faktor penyebab hilangnya data. Hama, penyakit, nah, ya itu juga sama bisa menyebabkan hilangnya data. Oke, ada rumusnya. Ya, untuk rumus RAL dan RAK ini rumusnya. Untuk menentukan data yang hilang, kita menggunakan R dikali B0 ditambah T dikali T0 dikurangin G0. Dibagi R dikurang 1 dan dikali T dikurang 1. Ya. X itu dugaan data yang hilang. Ya namanya juga dugaan kan. Karena datanya hilang kan, dimakan kambing misalnya atau kena hama penyakit, mati tanamannya kan sudah. Ya. Nah, jadi kita duga saja. Ya. Kemudian R itu banyaknya ulangan, T itu banyaknya perlakuan, B0 itu jumlah nilai pengamatan dari ulangan di mana terdapat data yang hilang, T0 itu adalah jumlah nilai pengamatan dari perlakuan di mana terdapat data yang hilang. Kemudian G0 itu adalah jumlah ulangan atau jumlah umum dari semua pengamatan. Ingat, ini untuk rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Polanya boleh, mau pola faktorial boleh, mau pola split plot boleh. Tapi yang terpenting adalah Anda pahami, rumus ini bisa kita gunakan untuk rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Sedangkan untuk rancangan bujur sangkar Latin ada lagi rumusnya. Ya, oke kita coba sekarang. Nah ini. Ini adalah data rata-rata jumlah biji per polong kacang hijau varietas walet. Ternyata petakan E atau unit percobaan perlakuan E ulangan kedua itu hilang. Hilangnya dimakan kambing deh. Ya. Atau kena hama, ya, hama dan penyakit tanaman. Gitu ya. Mati artinya udah mau panen nih gitu ya, tapi mati semuanya gimana? Ya udah, kita pakai analisis data hilang. Kita bisa memunculkan data yang hilang itu dengan cara analisis data hilang. Oke, syarat yang utama adalah Anda harus tahu dulu jumlah ini. Jumlah perlakuan dari tiap ulangan dan yang terdapat data yang hilang dan juga jumlah ulangan dari data yang hilang dan jumlah keseluruhan. Nah, ini yang warna hijau, krem, dan kuning itu adalah data-data yang kita perlukan untuk menganalisis data hilang. Untuk mengeluarkan sebenarnya yang hilang itu datanya berapa sih? Yang kolom merah ini, ya. Oke, kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya ini kan, ya. R0, B0, T, T0. Ulangannya berapa? R-nya itu ulangan, ya. Kita lihat ulangannya adalah 3. Masukkan ulangannya 3. Ya. Kemudian perlakuannya berapa? Tadi perlakuannya 9, T-nya 9, 9. Masukkan. G0. G0 itu apa? G0 itu total keseluruhan. Total keseluruhan berapa sih? Di sini datanya 270,08. Oke, nih. 270,08. Kemudian kita masukkan B0 adalah blok atau ulangan. Jumlah ulangan tempat data itu hilang. 81,88. Benar nggak? Kita cek. Nah ini. Jumlah ulangan atau kolom ulangan keberapa? Tempat data itu hilang. Oh, ulangan kedua kan? Nah, ini dijumlah semua 10,24 ditambah 9,96 ditambah 10,56 sampai dengan 10,36. Totalnya 81,88. Oke. Nah, masukkan 81,88. Kemudian T0. T0 adalah tempat perlakuan di mana data yang hilang berada. Nah, ini perlakuan E kan? Ya udah 8,32 ditambah 10,56. Hasilnya 18,88. Oke, kita masukkan. Nah, kalau sudah masuk, ya udah tinggal kita kalikan 3. Ingat derajat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, jadi jangan sampai salah. 3 dikali 81,88 hasilnya 245,64.
ditambah 9 dikali 18,88 berapa? 169,92 gitu ya. Nah, kemudian masukkan dikurangi 270,08. 3 kurangin 1, 2, 9 kurangin 1, 8. Selanjutnya tinggal dijumlahkan. 245,64 ditambah 1, 69,92 dikurangi 270,08. Itu total 145,48. Kemudian 2 dikali 8 yaitu 16. Kemudian tinggal dibagi kan. 145,48 dibagi 16 hasilnya 9,093. Tidak perlu ngulang lagi penelitiannya, nggak mesti harus nangis-nangis Bombay karena penelitiannya mengulang, karena dengan analisis data hilang, data yang hilang karena dimakan kambing, data yang hilang karena serangan hama dan penyakit tanaman, itu bisa kita keluarkan. Walaupun ini data dugaan, tapi dugaan berdasarkan scientific atau statistika. Jadi kita ketemu datanya adalah 9,093. Kita cek. Nah, artinya yang merah sini sudah ketemu. Yaitu 9,93. Representatif nggak? Representatif, karena di sini ada juga data yang 9,96, 9,39, dan 8,32. Ya, artinya data yang hilang tadi bisa kita duga secara saintifik. Jadi bukan hanya sekedar tembak-tembakan angka, nggak boleh. Ya. Jadi data yang hilang tadi ternyata hasil pencarian berdasarkan saintifik mengeluarkan sebesar 9,093. Itu adalah data yang hilang. Oke, sesederhana itu ya. Jadi nanti data yang hilang seperti ini bisa kita cari. Tapi awas, ada syarat lagi terakhir. Apa itu? Jika data yang hilangnya hanya 1. Tapi kalau data yang hilangnya 2, 3, otomatis nggak bisa kita cari menggunakan analisis data hilang. Karena apa? Karena akan bias datanya. Gitu ya. Contoh, kalau yang hilangnya ulangan ke-1, perlakuan E juga hilang, ya nggak bisa kita prediksi. Karena datanya akan bias. Gitu ya. Jadi akan bias. Yang bisa kita lakukan adalah ketika data yang hilang, ya misalnya data yang hilangnya ada 3 nih. Ya, boleh data yang hilangnya ada 3. Dengan syarat apa? Dengan syarat data yang hilang tadi tidak berada di perlakuan yang sama dan juga ulangan yang sama. Jadi kalau misalnya datanya yang hilang satunya lagi B, perlakuan B ulangan ketiga, nah itu bisa kita cari. Tapi kalau ada di perlakuan B ulangan kedua, itu nggak bisa. Karena berada di ulangan yang sama, ulangan 2, ada 2 data yang hilang, itu nggak bisa. Ya. Atau sebaliknya, tadi ya, perlakuan E ulangan ke-1, ini hilang juga, nggak bisa. Karena berada di ulangan yang sama. Oleh karena itu, ketika nanti Anda penelitian, tolong dijaga baik-baik lahan penelitiannya atau unit percobaannya. Ya, mau ada kambing atau tadi teman-teman yang julid juga, awas hati-hati ya. Makanya ketika lagi penelitian jangan sampai ada teman-teman atau jangan menebar kebencian. Bahaya orang agrotek mah. Ya, gampang kok mau menghancurkan orang agrotek. Lagi penelitian acak-acak aja lahan penelitiannya, sudah pasti akan nangis Bombay. Kenapa? Karena lahan penelitiannya rusak, terutama data-data untuk penelitian. Iya, kalau hanya satu petak yang rusak. Mungkin kalau bukan orang agrotek, paham. Ketika yang rusak satu petak dilakukan oleh manusia, berarti bukan orang agrotek. Tapi kalau sekian petak rusak, sudah pasti itu orang agrotek. Kenapa? Hanya orang agrotek yang tahu. Ketika petakan yang rusak lebih dari 1, di dalam perlakuan yang sama atau ulangan yang sama, artinya kan nggak bisa pakai analisis data hilang. Nah, itu hanya orang agrotek yang tahu. Tapi kalau hanya satu petak yang hilang, nah itu kemungkinan bukan orang agrotek pelakunya. Gitu ya, kalau dilakukan oleh manusia. Tapi kalau oleh hewan dan sebagainya, random biasanya kalau hewan itu. Dan biasanya kenapa sih tanaman pinggir itu tidak boleh dijadikan sampel? Kan biasanya kalau tanaman pinggir itu paling luar ya.
Nah, biasanya tanaman-tanaman pinggir itu yang diserang lebih dulu oleh hewan, bisa kambing, bisa macam-macam lah, hama gitu ya. Nah, kalau penyakit beda lagi ya. Kalau penyakit itu biasanya lebih menyerang ke dalam petak percobaan. Oleh karena itu, wajib ketika nanti ada penelitian, jagalah lahan penelitiannya sesafety mungkin, seaman mungkin. Karena apa? Karena pertaruhannya adalah kelulusan Anda. Jadi itu ya untuk analisis data hilang dalam rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Jadi boleh kalau misalnya ada di ulangan 3 perlakuan B gitu, hilang juga bisa kita cari. Contoh tadi kan udah dapat 1 ya, 9,03 ya kita isi dulu 9,03-nya, kemudian baru kita cari yang perlakuan B ulangan ketiga misalnya, gitu ya. Nah itu baru kita cari. Jadi satu-satu nyarinya. Tapi dengan syarat tadi kita bisa menggunakan analisis data hilang kalau tadi syaratnya. Tapi kalau di dalam ulangan yang sama, di dalam perlakuan yang sama nggak bisa. Terus bagaimana Pak kalau gitu? Penelitian ulang. 6 bulan lagi baru lulus. Ya, oleh karena itu awas, hati-hati. Oke, kemudian bagaimana kalau rancangan bujur sangkar Latin? Nah, ini rumusnya. Rumusnya berbeda. Analisis data hilang untuk rancangan bujur sangkar Latin. Mau polanya split plot, mau polanya faktorial, nggak masalah. Ya, jadi analisis data hilang ini tetap memegangnya 3 rancangan lingkungan. Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin. Boleh mau pakai pola faktorial, boleh mau pakai pola split plot, itu boleh, nggak masalah. Gitu ya. Jadi tergantung dari rancangan lingkungannya. Nah, ini sekarang adalah rumus analisis data hilang untuk RBSL. Ya. Nah, ini rumusnya di mana T akan dikalikan dengan R0, C0, dan T0 dikurangi 2G0. Ya, sama. Pembaginya adalah T-1 dan T-2. Kalau tadi R-2, gitu ya, sekarang T-2. Sedikit berbeda, R0 adalah jumlah nilai perlakuan pada baris di mana terdapat data yang hilang. Sedangkan C0, jumlah nilai perlakuan pada kolom di mana tempat data yang hilang. Sedangkan T0 adalah jumlah nilai pengamatan pada perlakuan di mana terdapat data yang hilang. Kemudian G0 adalah jumlah umum atau jumlah total. Oke, contoh. Nah, ya, ini kita lihat bahwa data yang hilang itu ada di ulangan kedua perlakuan C. Ya, Anda tahu ya kolom barisnya yang sebelah mana, gitu ya. Nah, dan T0-nya yang mana? Oke. Nah, setelah diacak, ya kan RBSL kan ya, RBSL itu harus diacak. Nah, seperti ini, acak baris dan kolom. Baris, kolom. Gitu ya. Nah, ini macam-macam sudah diacak, baris, kolom. Nah, kemudian kita tentukan T0 yang mana sih? R0 yang mana? G0 dan C0 yang mana? C0 adalah baris di mana? Nah, ini C0 adalah nilai perlakuan pada kolom di mana terdapat data yang hilang. Ya, jadi pada kolom yang hilang. Nah, ini ya. Ya, C0 nih kolom yang hilang. Sedangkan baris yang ini R0. R0 itu baris di mana terdapat perlakuan yang hilang. Kemudian G0, G0 total seluruhnya. Kemudian T0, T0 adalah treatment atau perlakuan di mana terdapat data yang hilang. Jadi ada baris di mana terdapat data yang hilang, kolom yang ada di mana data yang hilang, dan juga perlakuan yang hilang. Ini Anda harus tahu nih datanya. Oke. Kalau sudah, biasa. Nah, ya. Kalau sudah, tinggal dicari atau dimasukkan. Gitu ya, dimasukkan sesuai dengan rumusnya yang tadi. Nih, ya. Rumusnya yang tadi. T itu adalah banyaknya perlakuan. Oke? Dicoba ya. Nah, ini dicoba. Oke. Nah, ini dicoba di rumah berapa nilainya. Gitu ya. Kita coba di rumah berapa nilainya. Jadi tugas saja ya untuk rancangan bujur sangkar Latin. Ini udah saya kasih kode nih T0, R0, G0, C0, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Tugas berikutnya adalah ini. Tentukan data hilang akibat serangan hama ya dan penyakit di lingkungan yang ekstrim, kekeringan dan banjir,
Nah, rancangan lingkungan adalah RAK pola faktorial. Nah, ini datanya hilang nih. Karena tadi serangan hama. Nggak tahu berapa. Ya, nanti tolong dicari. Sama, tugasnya dikerjakan. Jadi ada 3 tugasnya. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Ya. Yang ketiga ini. Nah, ini ya. Ada 2 petakan yang hilang. Tapi syukurnya data yang hilang tidak berada di ulangan yang sama dan perlakuan yang sama. Gimana cara nyarinya satu-satu? Cari dulu ini. Setelah selesai ada hasilnya baru masukkan ke sini, kemudian baru cari yang ini. Ya, jadi nggak bisa dicari dua-duanya langsung, nggak bisa. Jadi satu-satu. Mau yang bawah dulu atau mau yang atas dulu. Setelah ketemu angkanya Anda masukkan. Ya, kemudian Anda baru cari yang bawah, gitu ya. Atau cari yang atas. Jadi nggak bisa kedua-duanya. Jadi tugasnya ada 4 berarti ya. Tugasnya yang tadi transformasi data, kemudian ini bujur sangkar Latin, ya, analisis data hilang, kemudian ini juga 3 ya, 4. Oke, tambah 1 lah ya, 5. Nah, biar belajar menganalisis data hilang. Ya, oke. Dikumpulkan hari Minggu. Ya, dikumpulkan sama, dikumpulkannya hari Minggu terakhir, Minggu dini hari. Oke. Kemudian ini yang terakhir menentukan nilai tabel FT dan Duncan. Ya. Ini biasanya menentukan nilai-nilai tabel F, tabel T dan tabel Duncan untuk yang tidak ada di tabel. Ya. Di tabel kan biasanya sebelah-sebelah ya. Nah, ini contoh misalnya kita mau cari 31, 32 gitu ya. Kan nggak ada ya. 31, 32. Nah, ini rumusnya. Ya. Untuk mencari VI atau nilai tabel yang akan kita cari itu sama dengan VA. VA itu nilai sebelum VI dan VB adalah nilai setelah VI, dan VA tabel dan VB tabel. Itu nilai tabel VA dan nilai tabel VB. Nah, ini rumusnya. Ya, gimana caranya? Contoh kita mau cari nilai 15 misalnya ya. 15, walaupun di sini sudah ada ya 15 ya. Ini kita membuktikan saja. Kita mau cari tabel 15 tanpa menggunakan tabel misalnya, karena di tabel nggak ada, misalnya 15 nggak ada. Oke, kita masukkan. Untuk mencari VI, kita isi 15 ya, nyari tabel V15. Masukkan 15. Kemudian VA tabel. VA tabel itu apa sih? VA tabel adalah nilai tabel VA. VA itu apa? Nilai sebelum VI. Ya, nilai sebelum VI. Oke. 15. Sebelum nilai 15 berarti kita mau pakai yang 0,05 ya, yang ini ya. Sebelum 15 berarti berapa nilai tabelnya? 1,7613. Sebelum ya. Bentar. Oke, kita lihat berarti 2, oh nih, yang 0,005 ya. 0,005. Nah ini ya. 2, berapa nih? 2,14 sebelum VA tabel 2,114. Nah ini 0,025 karena ini oke. Ini tabel T ya, distribusi T. Tabel T adalah 0,025. Kenapa kita pakai 0,025? Kita tahu ya bahwa untuk mencari tabel T adalah 0,05 dibagi 2. Ya. 0,025 dibagi 2. Oke, kita cari. Sebelum 15, yang mau kita cari kan 15 nih. Sebenarnya yang mau kita cari ada 2,13. Nah, kita masukkan dulu adalah VA. VA adalah nilai tabel sebelum 15. VI. Ya. Nilai tabel sebelum 15. Berapakah nilai tabel sebelum 15? Kita cari di sini. Nilai tabel 0,025 sebelum 15. Nah ini 2,1448. Masukkan 2,11448. Kemudian ditambah PB dikurangin VI. PB itu adalah nilai setelahnya. Jadi kalau kita mau cari 15 berarti setelah 15 adanya apa di situ? Oh 16 ya, masukkan. Berarti 16 dikurangin VI. VI itu adalah nilai yang mau kita cari, yaitu 15. Ya, 15. Berarti 16 dikurangi 15. Kemudian dikali.
dikali PB tabel dan VA tabel. Ya, PB tabel. Kalau VA adalah nilai sebelum nilai VI, nilai tabel sebelum nilai VI. Kalau VB adalah nilai tabel sebelum atau setelah nilai VI. Oke, kita lihat di mana nilainya. Kita lihatnya di sini. Setelah dan sebelum. Nah, 0,025 ya, kita cari karena 0,05 dibagi 2 kan ya. Oke, berarti ada 2,114 ya, itu untuk nilai VA-nya, sedangkan untuk nilai VB-nya adalah 2,119 ya. Nah, masukkan 2,119, oke, itu VB ya. Tadi saya kebalik, berarti VB-nya 2,119 sedangkan VA-nya adalah 2,114. Kemudian VB dan VA adalah nilai setelah dan sebelum nilai VI. Nilai setelahnya kan dari setelah 15 kan 16 yang ada, sedangkan nilai VA-nya sebelum 15 kan 14. Nah, ini ya. Kemudian tinggal dikalikan. 2,14 ditambah 16 min 1. 16 min 15 1. Kemudian dikali 2,119 dikurangi 2,114 minus ya, minus 0,0294 dibagi 16 min 14 atau 2. Nah, hasilnya minus 0,01245. Kemudian tinggal dikalikan. Ya, ingat perkalian dulu. Jadi dikalikan dulu 1 dikali minus 0,01245. Hasilnya min 0,01245. Nah, baru dikurangi. 2,1448 dikurangi 0,01245 hasilnya 2,132. Benar nggak sih 15 hasilnya 2,132? Kita lihat. 15 0,025 2,1314. Beda komanya nggak apa-apa. Yang penting 2 digit setelah komanya sama. 2,13. Itu ya, untuk mencari nilai tabel yang tidak ada di tabel. Bisa tabel F, tabel T, dan juga tabel Duncan. Ya, sama untuk Duncan juga. Nah, ini contoh ini kan ya. Ada 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 21-nya nggak ada kan ya? 21-nya nggak ada, langsung 22. 23-nya nggak ada, 24. 24-nya nggak ada, langsung 26, 28, 30. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada yang sebelum dan setelah. Kalau saya mau cari misalnya 45, ya. Berarti yang sebelumnya 40, setelahnya adanya 60. Oke? Nah, ini kita coba cari tabel Duncan ya untuk mencari nilai tabel Duncan 5%. Galatnya 23, perlakuannya 2. Ya. Yang mau kita cari ini, Galat 23. Nah, 23 kan nggak ada nih. Ya, 22 langsung 24. 23-nya nggak ada. Baik taraf 5% maupun 1%. Kita pakai yang taraf 5% aja ya. Kita pakai taraf yang 5%. Nah, tadi perlakuannya berapa? 2. Kayaknya 2. Ya. Galatnya 23. Oke, gimana caranya? Kita masukkan rumusnya. Ya, P1-nya tuh yang mau kita cari ada 23. Masukkan 23. PA tabel. PA tabel itu adalah data sebelum. Data tabel sebelum 23. Oke, sebelum 23. Nih, 24, 22. Berarti 22 ya. Sebelumnya kan 23 di tengah sini ya. Nah, cari. Berapa di sini? Karena perlakuannya 2, ya 2. Yang 5% aja kita pakai. 2,93. Awas ya, hati-hati yang 5% yang kita pakai ya. Bukan yang 1%. Oleh 1% ya ini yang bawah. 3,99. Berarti yang kita pakai 2,93. Masukkan 2,93. Ditambah PB. PB adalah nilai setelah nilai VI. Ya, setelah 23 dilihat di tabel yang ada adalah 24. Kalau 24 yang nggak ada, misalnya langsung 26, ya berarti 26. Ya tergantung dari tabelnya yang kita lihat. Kita mau cari yang pokoknya nih yang cari yang setelah dan sebelum dan setelah terdekat dari nilai VI. Oke. 24. Masukkan 24 min VI. VI-nya nilai yang mau kita cari 23. Dikali VB tabel dikurangi VA tabel. Ya, VB tabel dikurangi VA
tabel. Oke, VB adalah nilai tabel setelah. Sedangkan VA adalah nilai tabel sebelum. Ya. Oke, kita lihat di tabel. Nah, tabel VA ada 23,93 dan 22,92. VA dan VB tabelnya ya. Oke, masukkan. 2,92 untuk VB tabel, 2,93 untuk VA tabel. Dari mana sih 2,92, 2,293 ya ini? Nih. 22, 24 tabel kedua. Kolom kedua. 2,93 dan 2,92 pada taraf 0,05% ya. Oke. Nah, masukkan semuanya, kemudian VB. VB adalah nilai tabel sebelum nilai VI. Sedangkan VA adalah, VB adalah nilai tabel setelah VI. Sedangkan VA adalah nilai tabel sebelum VI. Ya, masukkan, kalau sudah masuk 24 dan 22, ya udah tinggal dihitung. 24 kurangi 23, 1. 2,92 dikurangi 2,93 minus 0,01 dibagi 2. Hasilnya min 0,005. Kemudian dikalikan 1, hasilnya adalah 2,93 dikurangi 0,005. Hasilnya nilai tabel VI untuk perlakuan kedua pada nilai Galat 23 adalah 2,925. Artinya di sini kalau ada angka 23 ya, itu nilainya adalah 2,925 ya. 2,925. Ketemu deh ya. Jadi walaupun di tabelnya nggak ada, ternyata kita bisa cari dengan cara menghitung manual. Jadi nanti ketika Anda UAS, jangan bingung. Kalau Anda UAS, Pak, tabel saya nggak ada angka 23, ya udah tinggal cari aja pakai rumus yang tadi. Ya. Jadi jelas. Jadi nggak ada alasan lagi di tabelnya nggak ada. Ada. Gitu ya. Ya, lebih syukur-syukur Anda menggunakan tabel yang sudah lengkap, artinya semua angka atau semua DB Galetnya ada. Gitu ya. Tapi ada beberapa tabel yang tidak lengkap. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Oke, tugasnya. Nah, ini tugas lagi. Tentukan nilai tabel DMRT taraf 5% dengan nilai Galat 21 dan 35. Dengan nilai P-nya, perlakuannya P5. Ya. Berarti ada banyak dong. Iya, ada banyak. Ya, nih tuh. P5 di sini. Ya, cari coba. Ya. Otomatis dapat, harus cari semua ya. P5, P4, P3, P2. Ya, oke. Selesai. Nah, materinya selesai sampai sini untuk biometrik terapan. Jadi pola faktorial, pola split plot, uji lanjut Duncan maupun LSD sudah. Kemudian materi terakhir yaitu tentang transformasi data dan juga analisis data hilang, serta tadi mencari nilai tabel, baik tabel F, tabel T maupun tabel Duncan. Ya, jika tidak terdapat di tabel, juga bisa kita cari dengan cara manual. Selesai materinya, pertemuan berikutnya semuanya akan melakukan responsi. Jadi jadwal kuliah, jadwal responsi semuanya akan digunakan untuk responsi. Kita akan bedah soal-soal yang sudah kita kerjakan. Ya, jika waktunya cukup, ya, atau andaikan misalnya nggak cukup, kita pakailah soal-soal yang menantang saja ya, baik faktorial maupun split plot, gitu ya, supaya kita bedah dari hulu sampai hilirnya sampai ketemu kesimpulan itu seperti apa. Oke, itu saja ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Itu saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.